Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dipermudah dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sebelum ke inti video ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni Wahyudin sebagai moderator dari kelompok 2 dan dua rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Zila Qurania. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatul Nisa. Nah, kami mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub. Nah, di sini kami akan mengartikan cerita pendek dari buku Qiraatul Rasyidah bagian 2 yang berjudul 5 Balaghtus Sabi'ata min Umri. Teman-teman, langsung saja kita ke pemateri pertama yaitu Jila Qur'ania. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama balagtus sabi'atil umur. Lama balagtus sabi'atil umuri amaroni abi bis-shalah wa kuntu ta'allamtu kasiran minal adiyati wa hafiztu surah minal Qur'anil Karim min ummi. Wa kanat umma tatakallamu ma'i kulla lailatin indal manami fatakusu alayya qisasal anbiya wa kuntu asma'u hadhil qisasa binasyatin wa ragbah wa bada'tu adhabu ma'a abi ilal masjid wa aqumu fis safal atfali khalfa saffar rijal walamma balagtul ashirata min umuri qala li marra qad akmalta lana min umurika sinin walana ang tabnu asyari sinina fa idza tarakta salatan darabtuk lannan nabi qala muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr wa qassa 'alayya abi qisasal atfalil ladzi nahafadu 'ala sholati fis saghar wa kana lahum sya'nu. Nah teman-teman, jadi itu merupakan teksnya. Teks tersebut menerangkan bahwa lama balagtus sabi'ata min umuri amaroni abi bis shalah. Jadi ketika aku berumur 7 tahun, ayahku memerintahkanku untuk sholat. Jadi ketika dia masih umur 7 tahun, dia itu sudah diperintahkan oleh ayahnya untuk sholat. Wa kuntu ta'lamu katsira minal adiyati wa hafiztu surah minal Qur'anil Karim min ummi. Dan dia pun banyak belajar doa-doa, juga menghafal surat-surat dari Al-Qur'anul Karim dari ibunya. Jadi dia selain dia diajarkan sholat oleh ayahnya, dia juga diajarkan surat-surat pendek dan hafal doa-doa pendek oleh ibunya gitu. Wa kanat umma tatakallamu ma'i kulla lailati indal manami fatakussu alayya qisasal anbiya. Dan ibuku berbicara bersamaku setiap malam ketika hendak mau tidur. Jadi ketika malam tuh ibunya selalu berbicara kepada dia untuk mengajarkan dia tentang kisah-kisah nabi, terus mengajarkan dia juga untuk menghafal Quran, surat-surat pendek dan doa-doa. Wa kuntu asma'u hadhil qisasa binasyati wa ragbah. Maka berceritalah, dan ibuku menceritakan kisah-kisah para nabi, dan saya mendengarkannya kisah ini dengan khusyuk atau dengan sangat menarik. Jadi ibunya pun menyampaikan kisah-kisah nabi, kisah-kisah para nabi ke dia itu dengan sangat menarik, sehingga dia pun yang mendengarkannya tidak merasa bosan atau merasa memahami apa arti cerita tersebut yang diceritakan oleh ibunya.
wa bada'tu azhabu ma'a abi ilal masjid. Dan saya mulai pergi bersama ayahku ke masjid. Jadi dia sudah diajak oleh ayahnya untuk sholat berjamaah di masjid bareng-bareng gitu. Wa aqumu fi sofal atfali khalfa sofa rijal. Dan saya berdiri di barisan saf laki-laki atau bapak-bapak, jadi dia di belakangnya bapak-bapak kayak gitu, jadi baris gitu. Walamma balagtul ashirata min umuri qala li marra qad akmalta lana min umurika tis'a sinin. Dan ketika umur saya 10 tahun, dia lalu berkata kepadaku, sekali lagi sempurnakanlah sekarang, umur kamu menepati 9 tahun. Jadi ketika dia hendak mencapai umur 10 tahun, dia itu disuruh menyempurnakan lagi sholatnya, terus baca-bacaan Al-Qur'annya, menghafal surah-surahnya, karena umur 10 tahun itu emang harusnya sudah harus bisa sholat, harus bisa baca Quran dan sebagainya. Karena kita di umur 7 tahun aja kita harus sudah diperintahkan untuk sholat, apalagi di umur 10 tahun yang udah seharusnya bisa untuk melakukan sholat. Wala na anta tabnu asyri sinina fa idza tarakta sholata darabtuk lanan nabi qala. Jadi maka ketika kamu meninggalkan sholat, maka kata Nabi, ketika anak kamu baru umur 7 tahun tapi dia meninggalkan sholat, maka pukullah mereka. Karena ya itu tadi gitu, anak umur 7 tahun itu udah harus sebaiknya diajarkan sholat gitu, apalagi yang sudah mencapai lebih dari umur 7 tahun. Jadi kalau dia nggak mau sholat, maka pukullah dia. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri. Dan ayahku menceritakan kisah anak-anak yang telah menjaga sholatnya di waktu mereka masih kecil. Jadi ayahnya itu selalu menceritakan kepada dia tentang anak-anak teman usia dia yang yang bisa dibilang masih kecil, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Itu sebagai acuan supaya dia itu tidak meninggalkan sholat gitu. Jadi dia tetap sholat. Wa qassa alayya abi qisasal atfali lazina hafadhu 'alas sholati fis shogor wa kana lahum sa'nu fil kibar. Dan sekarang itu mereka jadi masing-masing itu sibuk di hari tua. Jadi kecilnya dia udah bermain-main, dan sekarang mereka sudah dewasa, jadi mereka tinggal sibuk untuk memperbaiki lagi sholatnya. Jadi sejak dia masih kecil dia sudah pinter sholatnya, hafalannya, doa-doa pendeknya. Jadi dia udah dewasa, ya tinggal sibuk sama di apa yang dia kerjakan waktu kecil. Jadi udah tuanya dia bisa senang-senang tuh. Mungkin yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung. Nah teman-teman, gimana materi pertamanya? Baik, langsung saja ke pemateri kedua, yaitu Tazkiyatun Nisa. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tazkiyatun Nisa akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Bismillah. Qultu, aku berkata, ya abi, wahai ayahku, innaka la tahtaju ila an tadribani. Sesungguhnya engkau tidak perlu memukulku. Karena apa? Wa sa'uhafidhu ala sholawati, karena aku telah menjaga sholatku. Wa kadzalika fa'altu, dan aku pun telah melaksanakannya. Faqad kuntu usolli aynama kuntu, karena sesungguhnya aku sadar aku sholat dimanapun aku berada. Kewajiban aku harus sholat dimanapun aku berada. Kuntu idza dhahabtu ila suqi, ketika aku pergi ke pasar, au kuntu fi syughlin, atau ketika aku sibuk bekerja, wa adrakatni sholatu fi makani sholaitu, aku sadar di mana aku akan mengerjakan
sholat, yaitu di tempat sholat atau di masjid musola seperti itu. Li'anni aron nasa la yakhjaluna minal akli idza ja'u, karena aku melihat orang yang tidak malu makan ketika mereka lapar, walla'ibi idza aradu, dan mereka bermain ketika mereka mau, falamada akhjalu minas sholati, lantas mengapa aku harus malu ketika aku mengerjakan sholat. Wa inna sholata la faridotun, sesungguhnya sholat itu adalah suatu kewajiban. Wa inna sholata la syarafun lil muslimin, dan sesungguhnya sholat adalah suatu kehormatan bagi seorang muslim. Wa kharajtu marratan ila mubarat, aku pernah keluar pergi ke sebuah pertandingan. Wa kana zuhamu syadidan, dan di sana begitu ramai atau sangat riuh ramai. Wa adrakatni sholatul asri, dan aku sadar akan sholat asar. Wa kuntu ala wudu'i, lalu aku bergegas untuk mengambil air wudu. Fakuntu usolli, lalu aku mengerjakan sholat. Waja'alan nasu yang nuruna ilayya, lalu kemudian banyak orang yang melihat ke arahku. Wa yata'ajjabuna, dan mereka terkejut. Wa akmaltu sholati, lalu aku menyempurnakan sholatku atau menyelesaikan sholatku, bisakinatin wa atidalin, dengan begitu tenang, dengan ketenangan atau kehusyuan. Waraja'atu ilal mubarat, lalu kemudian aku kembali menuju pertandingan. Nah, walamma intahatil mubarat, dan ketika pertandingan berakhir, ja'a ilayya rajulun, datanglah kepadaku seorang pemuda atau seseorang. Wasa'alani anismi wasmi walidi, dan bertanya perihal namaku dan nama orang tuaku atau nama ayahku. Wasa'alani an sinni, dan seseorang itu juga bertanya tentang usiaku. Fa akhbartuhu, maka aku memberitahunya. Fa asna ala abi khairan, kemudian seorang itu seseorang itu memuji ke ayahku dengan pujian yang sangat baik. Wada'a li bil barakah, dan mendoakanku dengan keberkahan. Waqala, lalu berkata ma ra'aitu waladan yusalli fil mubarat, aku belum pernah melihat seseorang anak laki-laki yang sholat dalam pertandingan. Wa yatsruku kasirun minan nasi sholata fi hadal waqti, ketika banyak orang yang meninggalkan sholat saat ini atau saat pertandingan. Fahamidullah wa syakartu abi, lalu kemudian aku memuji Allah, alhamdulillah, wa syakartu abi, dan berterima kasih kepada ayahku. Nah teman-teman, itulah dua pemateri yang telah kita lalui. Kemudian yang terakhir, pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menerjemahkan dua paragraf terakhir dalam cerita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala atrukus sholata idza kunta musyafiran wa ara katsiran minan nasi yusalluna fil hadari wa yatrukuna sholata fis safari wa yusalluna fis sihhati wa la yusalluna fil maradi ma'a anna sholata la yasqutu an ahadin wa ara katsiran minan nasi la yusalluna bi'atidali wasakinati wa yushri'una katsira wa la adhkuru anni taraktu sholata fi hadhihi sanawatil arba'i wa idza nimtu anha aw nasi'tuha shallaituha idza tadakkartu wa inni as'alullah ta'ala taufiqa wassabatat. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan teksnya. Kemudian teks tersebut menerangkan bahwa wala atruku sholata idza kunta musyafiron. Nah, jadi
kata dia tuh, saya tidak pernah meninggalkan sholat ketika saya sedang bepergian. Wa ara katsiran minan nasi yusalluna fil hadari wa yatrukuna sholata fis syafari. Dan dia banyak menyaksikan, dan saya banyak menyaksikan banyak orang yang sholat ketika dalam perjalanan, dan banyak juga yang tidak sholat ketika dalam perjalanan. Nah, memang benar sekali seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang. Banyak orang-orang yang bela-belaan berhenti dulu ketika dalam perjalanan untuk melakukan sholat. Adapun yang biasa-biasa saja ketika dalam perjalanan karena alasan mungkin sedang dalam kendaraan umum, atau mungkin susah untuk melaksanakan sholat, atau susah untuk berhenti. Padahal banyak sekali gitu keringanan yang telah Allah berikan ketika orang itu dalam keadaan musyafir, atau ketika dalam perjalanan gitu. Bisa kita bertayamum ketika sedang dalam masjid, atau ketika sedang dalam bis atau dalam pesawat, atau menjama atau mengqashar sholat, atau menyimpulkannya gitu. Nanti berhenti di suatu tempat untuk sholat. Kemudian wa yusalluna fi sihhati wa la yusalluna fil maradi. Dan banyak sekali saya menyaksikan orang-orang yang sholat ketika sehat, tetapi dia tidak sholat ketika sakit. Nah, ini sangat benar sekali ya. Karena banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang ketika dia sehat, dia itu bisa sholat. Tetapi ketika dia sakit, dia memiliki alasan, saya tidak bisa menyentuh air karena saya sakit. Padahal itu kita bisa gitu melakukannya dengan tayamum. Kemudian sakit tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak sholat gitu, tidak melaksanakan sholat. Karena dalam keterangan mengatakan, jika kita tidak mampu sholat berdiri, maka duduklah. Jika tidak sanggup sholat duduk, maka berbaringlah. Dan jika kita tidak sanggup berbaring, maka boleh dengan isyarat gitu. Saking harusnya itu sholat gitu, jangan ditinggalkan meskipun kamu sakit ataupun dalam pergian gitu. Nah, ketika banyak sekali ya orang tua ketika sudah tidak kuat lutut untuk melakukan ruku dan sujud, dia itu tetap sholat tetapi dalam keadaan duduk. Nah, itu diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Ma'anna sholata la yasqutu an ahadin. Padahal sholat itu tidak memberatkan siapapun gitu. Memang benar sholat tidak memberatkan siapapun, karena Allah telah memberikan keringanan-keringanan untuk umatnya, dan Allah tidak pernah memberatkan umatnya sama sekali dalam hal ibadah gitu. Banyak sekali keringanan untuk kita melaksanakan sholat gitu. Wa ara katsiran minan nasi la yusalluna bi'tidali was-sakinati wa yusyri'una katsiran. Nah, saya melihat banyak sekali manusia yang orang-orang yang melaksanakan sholat tidak dalam keadaan tumanina atau kehusyuan, dan mereka tergesa-gesa dalam melaksanakan sholatnya. Di kehidupan sehari-hari memang banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat itu biasa sholat saja gitu, tidak khusyuk, tidak tenang gitu dalam sholat, dan mereka itu seolah-olah terburu-buru gitu melaksanakan sholat saja. Nah, padahal itu tidak boleh. Kehusyuan dan kehati-hatian dalam sholat itu sangat diperlukan gitu, karena di dalam sholat ada tumaninah gitu. Harus tumaninah di dalam sholat. Kemudian wala adzkuru anni taraktu sholata fi hadis sanawatil arba'i. Saya tidak pernah mengingat bahwa saya pernah meninggalkan sholat 4 tahun ke belakang. Nah, jadi ketika umur 7 tahun, 4 tahun ke belakang pun dia tidak mengingat bahwa dia tidak pernah melaksanakan sholat. Berarti dia dari umur 3 tahun tuh tidak pernah berhenti sholat, selalu melakukan sholat ya. Bagus sekali ya didikan orang tua. Kemudian supaya anaknya tidak berhenti sholat, maksudnya selalu mengerjakan sholat gitu, karena kebiasaan dari kecil akan mencerminkan kebiasaan kita di masa yang akan datang ketika kita sudah dewasa. Karena ketika kita sudah terbiasa dari kecil, maka ketika ditinggalkan itu akan merasa ganjal gitu di dalam diri kita. Kemudian wa idza nimtu anha aw nasi'tuha shallaituha idza tadakkarta. Dan ketika saya lupa atau saya ketiduran, saya langsung sholat gitu pada ketika saya bangun atau ketika saya ingat gitu. Nah, dia tuh jadi kalau misalkan ketiduran atau ketika lupa, dia langsung sholat gitu ketika dia sadar ataupun ketika dia terbangun gitu. Memang benar sekali gitu. Kalau misalkan kita tertidur atau lupa gitu, dalam keterangan pun boleh gitu, ada udzur sholat 2. Yang pertama ketiduran dan yang kedua lupa. Jika kita ketiduran atau terlupa dan ketika ingat atau ketika kita bangun, maka laksanakanlah buru-buru gitu sholatnya. Kemudian wa ini as'alullah ta'ala taufiq wa tsabatan
dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan ketenangan gitu bagi kita. Nah, jadi di akhir cerita ini si dia tuh memberikan doa kepada kita semua, semoga Allah memberikan taufik dan memberikan ketenangan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa terlindungi, terjaga sholatnya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Jadi ketika kita mempunyai keimanan, maka harus tiang itu sebuah bangunan. Tiang dalam sebuah bangunan sangat berperan penting, begitu pula dalam agama. Nah, teman-teman, itulah materi yang kami sampaikan kelompok 2 tentang bacaan dalam buku Qiraatul Rasyidah. Semoga teman-teman paham ya dalam bacaan ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.